kan nggak mungkin tinggal serumah bareng. Kalau udah nggak halal lagi dia kumpul, ya berarti gimana jalannya? Si suami mau nggak mau dia harus mengalah untuk keluar dari rumah tersebut, membiarkan istri yang dicerainya menempati rumahnya semasa iddah. Adapun nanti itu rumah jadi hak milik siapa? Ya pemilik utamanya siapa? Kalau suaminya itu punya rumah yang beli suaminya, ya berarti pemilik suami telah iddah, tuh istri kalau keluar. Masalah nanti ada hak untuk harta gono gini, ya itu kalau bicara hukum yang ada di kita, ya Allah alam di mana ada ketentuannya. Ini kita bicara wajib bagi suami memberikan tempat tinggal kepada istri yang dicerai semasa iddahnya, sebagaimana suami wajib memberikan tempat tinggal yang layak kepada istri-istrinya. In laqaw biha, ya. Jadi si istri yang dicerai raj'i itu wajib diberikan tempat tinggal, ya. Terlebih itu tempat tinggal memang di situ dia ditalaknya kalau memang itu masih pantas istri tinggal di sini. Pak Medan, udah lo tetap di sini semasa iddah lo, gua pulang dulu ke rumah orang tua. Cuma kayak prakteknya jarang kan begitu. Ya. Yang ada antara tuh bini diusir, atau sebelum diusir tuh bini udah kabur dulu, atau udah pulang dulu ke rumah orang tuanya. Nah makanya kalau seandainya nggak memungkinkan tinggal di situ, ya suami ini berkewajiban untuk memberikan tempat buat istri yang aman. Yang umpamanya sekarang dibalikin ke orang tuanya, ya diserahin kepada orang tua. Atau seandainya kadang-kadang juga nggak mau, ya dia harus nyediain tempat rumah atau kontrakan semasa dia iddah. Ya, yang penting yang aman bagi dia. Kemudian di samping sunnah, samping tempat tinggal, wajib diberikan pada istri yang dicerainya wan nafaqah wal kiswah. Begitu juga wajib tetap untuk memberikan nafkah. Ya. Jadi tetap tuh kalau oleh cerai, suami wajib untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Begitu juga kiswah, pakaian. Nanti akan ada bab khusus tentang nafkah. Berapa ada nafkah yang wajib diberikan suami kepada istri, apa aja bentuk nafkah yang harus diberikan, pakaian, tempat tinggal itu kategorinya seperti apa? Kayak kiswah. Ya kiswah itu kiswah fasl tamkin. Ya pakaian yang bisa menutupi seluruh tubuhnya, auratnya. Ya nggak mesti suami harus memberikan pakaian setiap hari satu, enggak. Tapi patokannya fasl tamkin. Fasl tamkin musim panas, musim dingin. Ya nanti jelasnya kita bahas dah di bab nafkah. Intinya apa? Nafkah wajib tetap harus kita berikan. Ya. Kebutuhan pokok, kebutuhan inti kepada istri yang dicerainya. Nah, hal ini banyak orang lalaikan sekarang. Ya kan, kalau udah cerai, bubar, udah biasa bodoh. Seakan-akan suami merasa udah melepas tanggung jawab secara full, nggak ada kewajiban lagi kepada mantan istrinya. Nggak selesai begitu. Ini masih masa iddah. Perempuan ini kalau masih masa iddah, walaupun bukan istri suaminya lagi, dia belum boleh juga diperistri oleh laki lain, terkurung. Ya. Maka di sini syariat masih membebankan, ya kebutuhan-kebutuhannya itu masih di-cover oleh suami. Makanya nafkah, kiswah, keperluannya, kebutuhannya itu harus diberikan. Jadi kiranya apa nafkah wajib yang diberikan di masa seandainya masih jadi istri, setelah pisah itu tetap masih diberikan. Batasan nafkah wajib. Ya bisa jadi kan kalau masih jadi istri nggak ada hitung-hitungan ngasihnya. Ya. Biasanya waktu jadi istri sebulan dikasih 20 juta.
Ya bukan berarti mesti pas di masa iddah harus 20 juta juga diberi, enggak mesti sama, sesuai kebutuhan wajibnya apa. Harus kasih makan, ya semasa iddah berapa kebutuhan makan, pokoknya dan lauknya yang harus. Ya kiranya umpamanya sebulan cukup buat makan aja dan kebutuhannya nih 2 juta, 3 juta ya kasih itu. Bukan berarti dulu aja 20 juta, sekarang menuntut 20 juta aja. Oh nggak bisa dipatok, jadi patokan itu. Nafkah iddah di sini yang wajib memang harus sebenarnya diberikan. Dulu dikasih 20 juta mungkin kan, ya dikasih 20 juta tuh buat anaknya, buat kebutuhannya, bahkan ada uang jajannya lebihnya. Namanya disayang sama bini apa yang dibagi. Sekarang udah ribut, ya jadi ada hitungannya, nggak mesti harus disamain. Nah makanya kalau di pengadilan kan biasanya juga hakim juga udah memberikan keputusan tuh, ada masa nafkah iddahnya berapa. Ya di situ gimana hasil sidangnya dah. Ya beda, nggak bisa dipukul rata. Ya karena status mampu nggak mampu atau menengahnya suami itu jadi pertimbangan untuk menentukan kadar berapa nafkah yang harus dia berikan. Dan intinya poinnya, kalau sudah dicerai itu istri di masa iddah, jangan lupa suami masih punya kewajiban nafkahin. Bukan berarti kalau udah dicerai lepas total. Ya. Illa nasyidatan, kecuali istri yang ditalak ini statusnya nasyidah, durhaka, membangkang. Ya. Jangankan udah ditalak, selagi masih jadi istri aja kalau membangkang, kewajiban nafkah suami aja kepada dia gugur. Ya. Cerai, ini istri kabur, keluar dari rumahnya, nggak izin suaminya, nusus. Ya. Jadi ketika wanitanya dicerai, mutallaqah, suami ada kewajiban nafkah kepada dia. Jangan lupa, perempuan yang dicerai ini walaupun sudah bukan istrinya, bagian rajaiyah, tetap bukan berarti dia boleh berbuat semaunya dan seenaknya. Apa yang harus dia lakukan di masa dia masih menjadi istri, seperti kalau keluar harus dengan izin suaminya. Walaupun sudah cerai di masa iddah, dia mau keluar harus izin juga sama suaminya, mantan suaminya. Kalau seandainya di masa iddah dia keluar kagak izin sama suaminya, sama hukumnya ketika dia masih jadi istri, keluar tanpa izin suaminya, namanya nasyidah, khusus, dia bangkang. Berarti apa? Gugur nafkahnya. Nah dua hal ini sekarang nih banyak yang nggak berlaku, nggak dijalani. Suami nggak tahu kewajiban nafkah, istri juga nggak tahu kewajiban dirinya, masih harus minta izin sama mantan suaminya. Merasa udah cerai, udah lepas, merasa bebas, keluar semaunya, keluar seenaknya, berbuat seakan-akan emang boleh cerai, udah nggak punya suaminya. Bahkan jangankan keluar, bisa jadi udah nyari calon lagi yang baru, padahal di masa iddahnya. Ini zaman kita sekarang. Kenapa kok banyak terjadi? Bertentangan banget semua dengan apa yang ada dalam ajaran syariat. Karena nggak ngaji. Ya poinnya karena pada nggak belajar. Jadi orang pada nggak ngerti, nggak tahu. Bukan cuma kagak belajar, nggak ngaji aja. Yang belajar, yang ngaji, yang tahu aja nggak gampang ngejalaninnya nih, praktekin deh. Ya apalagi yang awam. Apalagi yang awam. Karena ya umumnya yang namanya ada perceraian, ya pasti di situ sudah tidak ada kecocokan. Plus lagi kadang ditambah dengan adanya keributan, adanya permasalahan. Kalau udah cerai, apalagi kalau udah ternyata ketertian, udah pada masa bodoh dengan kewajibannya mahal. Ya sekalinya saling menuntut hak, ya patokannya bukan syariat, bukan agama lagi, hawa nafsu. Makanya sering ribut masalah urusan begini, berebutan harta, berebutan aset.
hukum syariat nggak dipakai, hawa nafsu yang digunakan. Akhirnya ributnya nggak selesai. Yang haramnya dibela-bela, yang seharusnya malah dilupakan. Ini fitnah. Makanya ketika dalam proses akad nikah, saat ijab kabul, kan selalu disampaikan mewali, uzawwijuka ala ma amarallahu bihi min imsakin bima'rufin au tasrihin biihsan. Ini poin penting yang harus diingat nih bagi kedua mempelai. Suami istri harus selalu ingat ini dalam rumah tangganya. Sesuai si suami ketika dia dinikahkan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa perintah Allah dalam menikah? Jaga, pegang pernikahan itu dengan cara yang baik. Jalankan dengan cara yang ma'ruf. Au tasrihin biihsan. Jikalau itu sudah tidak memungkinkan, sudah tidak bisa, sudah nggak ada kecocokan, sudah ribut masalah, sudah nggak bisa diselesaikan, ya insya Allah kalau orang yang benar niatnya baik, nggak ada nikah niatnya untuk cerai itu nggak ada, ya? Nggak ada pun nikah. Kenapa lu nikah? Ya biar nanti niatnya bercerai lagi, nggak ada. Ya geblek orang yang begitu tuh, medit pernikahan. Insya Allah nggak ada. Yang benar, tidak bicara orang yang benar. Ya, PA mah ada modelnya begitu. Imsakin bil ma'ruf, au tasrihin biihsan. Kalau seandainya emang udah nggak bisa lagi, maka lepas talak dengan yang baik, dengan cara yang baik. Bisa ya bisa. Ya, pasti yang namanya berpisah, ada yang sakit ya, yang terluka, ada yang sedih, ada yang kecewa. Tapi tetap lakukan itu dengan cara yang ihsan, yang baik, bukan dengan cara yang justru malah menimbulkan masalah. Nggak bisa kita juga mengklaim atau menghukum rata. Tapi poinnya di sini harus tasrihin biihsan. Nah, bagian daripada tasrihin biihsan, ya setelah terjadi perceraian, ya, lakukan ya kewajiban-kewajiban, baik dari mantan suami ataupun mantan istri. Jangan cuma bisa menuntut hak tapi melupakan kewajiban. Nah ini diselesaikan, dijalankan, dituntaskan dengan baik. Yang insya Allah ya kalau benar kita jalan syariat, yang perceraian itu nggak berdampak madarat ke depannya. Bukan cuma di dunia, bahkan sampai di akhirat. Tapi kalau kewajiban ini semua kita abaikan, kita lupakan, ya jangankan di akhirat, ya khawatir di dunia dia juga bisa menimbulkan masalah, nggak menyelesaikan masalah. Jadi suami tetap wajib memberikan sunnah, nafkah, kecuali kalau si mantan istrinya itu nasyiza, membangkang. Jadi harus balance. Yang ini tetap jalan kewajibannya, yang ini juga harus tetap ada menghormati mantan suaminya. Selagi iddah di masa raj'i, kau hukumnya seperti istri, cuma tidak boleh kumpul dan bergaul aja. Ya, kok nggak boleh hubungan sama laki lain, nggak boleh menikah lain, bahkan keluar rumah aja harus ridho, nggak boleh sembarangan ada orang masuk rumahnya, tambah istri suaminya semua masih tetap dalam aturan mantan suaminya semasa dia iddah. Lah kan boleh dicerai. Tapi itu masih masa iddah. Ya. Suamimu aja masih memberikan nafkah. Ya, kamu juga harus tetap masih ada ikut aturan. Mau nggak bisa, dia mah emang udah kewajibannya. Kalau gua mah nggak bisa dikekang lagi dalam sendiri. Kalau kata egonya begitu. Oh dia menang sendiri, tapi nggak mau rugi, tetap mau dapat untung. Ya, itu udah pola pikir iblis tuh begitu. Padahal kalau kita benar ikut patokan pedoman sama syariat, semuanya udah jelas. Tapi jalanin hukum syariat yang jelas ini memang butuh hati yang bersih, iman yang kuat, taslim.
ya benar-benar terima dengan hukum Islam. Tapi kalau mindset kita udah terganggu dengan iblis, ya bukan dalam masalah ini ya, apapun dalam muamalah, bahkan dalam urusan ibadah aja kita bisa terus tentang apa yang ada dalam hukum syariat. Illa nasyidatan qabla talaqiha au fi asna'i iddatiha, kecuali wanita yang iddah kemudian dia membangkang. Mau sifat khususnya ini durhaka bangkangnya dari sebelum ditalak atau setelah ditalak, ya. Karena nggak semua perempuan yang dicerai itu statusnya udah pasti nusyuz, enggak. Bisa aja memang karena nusyuz dicerai, bisa aja bukan karena nusyuz tapi dia dicerai, tapi memang ada permasalahan lain yang nggak membuat dia sebagai wanita yang nusyuz. Bab nusyuz sudah kita bahas tuh kali sebelum. Pas dicerai dia nggak nusyuz, nggak bangkang. Tapi di masa iddah dia keluar tanpa izin, dia melakukan hal-hal yang bisa membawa dia ke status nusyuz. Maka selagi dia kategori membangkang nusyuz, kewajiban suami untuk menafkahinya terputus. Jangankan yang udah dicerai, ya, masih jadi bini aja kalau nusyuz kagak wajib dinafkahi. Wa kama yajibu laha nafaqah, dan sebagaimana wajib oleh suami memberikan istrinya yang dicerai atau mantan istrinya itu nafkah, yajibu laha baqiyatul mu'an illa ala tamkin. Wajib juga suami memberikan selain nafkah biaya-biaya yang lain. Ya, biasanya kan nafkah ini kalau di bab nafkah nanti patokannya hanya makanan pokok, itu nafkah wajib. Tapi bukan makanan pokok aja kan, lauknya kan juga wajib kita berikan. Kalau dia orang yang pakai kan, dia membantu air, itu pun juga tetap harus kita berikan. Kalau dia diberikan pembantu ART kita sediakan, pas dia cerai tetap harus masih kita sediakan. Ya, bukan berarti kalau dia cerai udah urusan lo ya, udah lepas tanggung jawab, udah nggak ada kewajiban. Semasa iddah talaknya raj'i, ya, talaknya raj'i itu masih wajib. Kalau raj'i berarti apa? Sunnah dan nafaqah, dan semua yang berhubungan dengan nafaqah masih wajib, kecuali kalau nasyidah. Wa yajibu lil ba'ini, dan wajib untuk wanita yang ditalak ba'in di masa iddahnya. Kalau tadi wanita yang ditalak raj'i. Kalau seandainya istrinya ditalak ba'in, ditalak 3 atau ditalak khulu 1 atau 2 dengan pengganti, wajib di masa iddahnya suami untuk memberikan sukna, hanya duna nafkah, tapi tidak wajib untuk memberikan nafkah. Ya, kalau talak ba'in udah nggak ada kewajiban memberikan nafkah, tapi sukna 4/3 masih wajib, masih harus. Illa kecuali antakuna hamilan, kecuali kalau si istri yang ditalak ba'in ini ditalak dalam keadaan hamil, ya. Lagi hamil ditalak 3 oleh suami, maka kewajibannya bukan cuma sunnah aja, walaupun udah talak 3 talak ba'in, karena nih istrinya hamil ada kewajiban nafkah. Ya sebenarnya kalau nafkah kan tadi kalau talaknya raj'i, kalau ba'in kan, maka nanti lagi hamil wajib kita nafkah. Wajibun nafaqatul laha, maka wajib nafkah untuk wanita yang ditalak ba'in yang dalam keadaan hamil itu bisa babil hamli ala sahih wa qila inna nafaqah lil hamli, karena sebab dia lagi hamil.
Jadi diberikan nafkah karena apa? Karena dia dalam keadaan wakilah, ada pendapat diberikan nafkah karena hamilnya, buat janinnya, bukan buat dia. Ada khilaf, ada kenapa bedanya sebab hamil atau untuk hamil. Ala kulli hal, intinya kalau ditalak bain dalam keadaan hamil bukan cuma kewajiban tetap tinggal, tapi juga wajib untuk diberikan nafkah. Ya. Jadi kalau udah talak 3 udah bain deh, gitu udah bain, udah talak, udah nggak bisa rujuk lagi, bahkan udah 3 nggak bisa kawin lagi kecuali kawin dulu, udah lepas, lu tetap wajib beri nafkah. Prakteknya ini nggak gampang, ya realitanya ini gampang. Tapi prakteknya realitanya ini sulit. Jadi coba antum bayangin, bini lagi hamil ditalak 3 oleh suaminya. Kira-kira ini masalah kecil lebih besar. Urusannya ruwet atau ada? Pasti urusannya ruwet. Ini masalahnya masih besar. Kalau nggak masalah besar, nggak ruwet-ruwet banget mah, nggak tega kali suami nyerahin bininya lagi hamil. Ya, apalagi sampai talak 3. Apalagi kalau sampai talaknya talak bah. Ya kalau terjadi, jatuh ya jatuh. Nah hukum seperti ini, wajib tuh suami tetap memberikan sukna dan nafkah. Jelas. Tapi realita dalam mempraktekkan menjalankannya tidak mudah. Ya artinya apa? Kalau kaum muslim, Islam, mukmin jalanin, kalau enggak gimana? Ya lu dosa apa deh? Terus gimana? Ya enggak gimana. Di dunia lu gak keluar, di akhirat tuh kalau itu. Ya. Bukan masalah menang kalah. Ya. Bukan masalah untung rugi. Ya. Ini urusan kalau nggak dituntasin, nggak dijalanin, ini tetap nanti ada hisabnya, tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini beberapa hal kewajiban untuk mu'taddah, wanita yang iddah, baik di masa raj'iyah atau dalam talak bain. Insyaallah kita lanjutkan di taklim yang akan datang tentang masalah ihdah. Ini kan wanita iddah karena ditalak. Nah kalau seandainya dia iddahnya bukan talak, tapi karena suaminya meninggal, apa hukum yang berkaitan dengan wanita yang lagi iddah karena suaminya meninggal? Nah di situ ada kewajiban ihdah. Apa itu ihdah? Nah itu insyaallah akan kita bahas di taklim yang akan. Wallahu a'lam bishawab.